di sini bahwa pada penciptaan Adam. Jadi Allah itu kan telah menciptakan sebelumnya yaitu para malaikat, para iblis, para setan, para iblis, para malaikat sudah diciptakan lebih dulu kan. Para iblis, para jin, para malaikat sudah diciptakan lebih awal dibandingkan dengan Adam. Ya. Allah memberitahukan kepada para malaikat, para iblis bahwa saya akan menciptakan khalifah di bumi. Lalu ketika mendengar itu, malaikat itu juga sedikit protes, ya. Sedikit protes, bukan protes ya, merespon. Karena malaikat itu orang yang sangat patuh. Di malaikat itu makhluk yang sangat patuh kepada Allah, tidak pernah membangkang sedikit pun, tidak punya nafsu. Jadi sedikit merespon dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah kepada mereka. Ya Allah, kenapa Engkau menciptakan khalifah? Mengapa Engkau menciptakan khalifah di bumi? Padahal kita ini juga sudah Engkau ciptakan dan kami selalu patuh dengan semua perintah-perintah-Mu, tidak pernah melanggar semua apa yang menjadi larangan-Mu. Lalu kemudian Allah menciptakanlah Adam yang kemudian di situ Adam diberi ilmu, diajari oleh Allah, diajarkan banyak hal pengetahuan yang itu tidak diajarkan kepada para malaikat dan kepada para iblis. Lalu kemudian ketika mereka dipertemukan, coba ditanya oleh Allah, coba sebutkan kalian, itu namanya apa? Ketika ditanya, itu matahari, itu bulan, malaikat iblis tidak bisa menjawabnya. Karena memang malaikat iblis tidak dikasih tahu oleh Allah, tidak diajari oleh Allah. Yang diajari banyak pengetahuan adalah Nabi Adam. Maka kemudian gilirannya Nabi Adam bisa menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Allah, sekaligus juga bisa menjelaskan apa saja fungsinya, manfaatnya dan seterusnya. Lalu akhirnya melihat bahwa memang Adam memiliki kelebihan terhadap hal tersebut, kemudian Allah memerintahkan kepada mereka, pada malaikat, pada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Ternyata si iblis tidak mau karena merasa lebih baik dari Adam, merasa lebih baik karena sombong inilah. Tetapi kalau untuk malaikat, karena ini sami'na wa ata'na selalu, ya, jadi selalu taat, selalu patuh begitu, maka malaikat pun juga ikut mau bersujud kepada Nabi Adam. Jadi untuk si iblis ini karena tidak mau sujud, maka membangkanglah ia terhadap perintah Allah sehingga dia ini diturunkan ke bumi, lalu kemudian ya menggoda manusia itu. Jadi termasuk pada penciptaan ini, ya. Jadi seorang pemimpin khalifah di bumi itu adalah manusia, karena pada waktu Allah menciptakan makhluk-makhluk ini tadi, yang bisa menjawab itu adalah Nabi Adam, sang khalifah di bumi yang memang oleh Allah ditakdirkan menjadi khalifah di bumi. Wasanilan kaping loro al-khamsuna lan 50. Iku mutaba'atul jama'ati anut ing golongane muslimin. Iku mutaba'atul jama'ati anut ing golongane muslimin. Qala wis dawuh sapa Allah Ta'ala. Ing dawuh syara'a wis nyariatake sapa Allah lakum maring sira kabeh minadini saking agama ma ing barang waso kang wis paring wasiat sapa Allah bihi kelawan ma Nuhan ing Nuh walladzi lan perkara auhaina kang wis mahyoake sapa ingsun ing alladzi ilaika maring sira wa malan barang wasaina kang wasiat sapa ingsun bihi kelawan ma Ibrahim ing Nabi Ibrahim wa Musa lan Nabi Musa wa Isa lan Nabi Isa an aqimu yento jumenengi sapa sira
jumenengono begitu ya perintah. Jumenengono sira adina ing ikilah agama Islam. Adina ing ikilah agama Islam wala tafarraqu lan aja pisah-pisahan sira fihi ing dalem adin. Fa amara mongko perintah sapa Allah Gusti Allah taala bi iqamati dini kelawan jumenengake agama wa allana tafarraqa lan ing yen ora pisah-pisah kita wa allana tafarraqa lan ento ora pisah-pisah kita fihi ing dalem din fayatullahi mongko utawi kekuatan saking Allah ai tegese al kuwatu kekuatan iku ma'al jamaati ing dalem sartane golongane muslim ing dalem golongane muslim ausawus paring wasiat sapa hakim wong ahli hikmah auladahu ing pira-pira putrane hakim inda kurbi mautihi ing dalem nalikane pareke sedone hakim wa kanu halih aulad wa kanu lan halih ana sapa aulad iku jamaatan kumpulane wong akeh faqala mongko dawuh sapa al hakim faqala mongko dawuh sapa hakim lahu maring aulad iktuni ing nekanono sira kabeh bi'isi kelawan pira-pira teken bi'isi kelawan pira-pira teken fajama'aha mongko ngumpulake sapa hakim ing al-asi wa qala lan dawuh sapa hakim lahum maring aulad ing dawuh iksiruha maca sira mecao ya iksiru mecao sira ing asi wahia halih utawi asi iku majmu'atan den kumpulake falam yaqdiru mongko ora kuwasa sapa al aulad ala kasriha ing atase mecah ing asi thumma farraqaha mongko nuli misah sapa hakim ing asi faqala mongko nuli dawuh sapa hakim lahum maring aulad ing dawuh khuduha wahidatan ila akhir khuduha ngalapo sira ing ngasi wahidatan hale siji faksiruha mongko nuli mecao sira ing ngasi fakasaruha mongko bisa mecah sapa al aulad ing ngasi fakasaruha mongko bisa mecah sapa al aulad ing asi faqala mongko dawuh sapa hakim lahum maring aulad ing dawuh hakadha eling iku maujud kaya ikilah tingkae asi hakada eling iku maujud kaya ikilah tingkae asi antum utawi sira kabeh bakdi ing dalem sause seda ingsun lan tuglabu ora bakal den kalahake sapa sira kabeh ma ijtama'tum ing dalem selagine kumpul sira kabeh fa idza tafarraqtum mongko tatkalane pisah-pisah sira kabeh tamakkana mongko dadi kongang mingkum saking sira kabeh apa adukum musuh sira fa abadahum mongko ngerusakake apa al adu ing sira sapa al adu ing sira wa kadzalika lan kaya mengkono halil aulad wa kadzalika lan iku
kaya mengkono halul aulad alqaimuna utawi wong kang jumenengake alqaimuna utawi wong kang jumenengake bidini kelawan agama ida jama'un nalikane kumpul sapa alqaimuna ala iqamatiddin ing atase jumenengake ing agama walam yatafarraqu lan ora pisah-pisah sapa alqaimun fihi ing dalem agama lam yaqhar mongko ora bisa nyerang ing qaimun sapa aduhum musuhe alqaimun wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono alqaimun al insanu utawi manungsa fi nafsihi ing dalem awak dhewe ne insan fi nafsihi ing dalem awak dhewe ne insan ida jeta ma'at tatkalane kumpul sapa insan tatkalane kumpul sapa insan ala iqamati dinillahi ing atase jumenengake ing agamane Allah taala ai tegese ida azama tatkalane nejo sapa al insan ida azama tatkalane nejo sapa al insan azman ing penejo azman ing penejo qawiyan kang kuat alaiha ing atase iqamatuddin alaiha ing atase iqamatuddin lam yaglibhu ora bisa ngalahake ing al insan sapa syaitonun setan minal insi saking manungsa wal jinni lan jin bima kelawan barang yuwaswisu kang ngeridu sapa setan bihi kelawan ma ilaihi maring al insan ma muawanatil imani ing atase oleh nulungi iman wal malakilan malaikat bilammatihi kelawan pemarke al malik lahu maring insan bilammatihi kelawan pemarke al malak ngajenge rujuknya lahu maring insan. Di bagian ini mutaba'atul jamaah cabang iman yang ke-52 adalah anut jamaah. Maksudnya bagaimana? Mengikuti golongan atau mengikuti jamaah. Ya, kita itu harus bersama-sama. Kita harus bersama-sama, harus bersatu, harus menjadi satu, karena dengan bersatu maka terjadilah kekuatan yang sangat besar. Dengan bersatu maka menjadi kekuatan yang tidak akan pernah terkalahkan. Nah, maka di sini pondasi iman atau cabangnya iman yang ke-52 itu adalah mengikuti jamaah atau mengikuti golongan. Dari dulu Nabi Muhammad dan sebelum-sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya itu membawa syariat yang sama sebenarnya. Jadi membawa risalah tauhid yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin caranya yang berbeda, caranya beribadah yang berbeda. Jadi antara mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, dan sampai kemudian yang terakhir adalah Nabi Muhammad itu sama. Semuanya membawa risalah tauhid keislaman, cuma di bagian cara ibadahnya yang mungkin ada perbedaan. Nah, jadi dengan kita mengikuti mulai dari ajarannya Rasulullah, karena sebagai nabi terakhir dan kita adalah umatnya Rasulullah Muhammad, maka kita ya wajib mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Ya,
Kita harus mengikuti mulai dari Nabi Muhammad, keluarganya, kemudian para sahabatnya, kemudian para tabi'in, para tabi'in dan seterusnya, para alim ulama sampai hari ini, maka kita harus mengikuti mereka. Tidak boleh kemudian menghina mereka karena semuanya ini membawa ajaran agama Islam. Lalu kemudian di sini kita diminta untuk bersatu. Diminta untuk bersatu karena dengan bersatu itu nanti akan menjadi kekuatan yang penuh. Menjadi kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Di sini dijelaskan dalam cerita. Ada cerita di sini yang menjelaskan bahwa ada seorang hakim ahli hikmah. Jadi orang yang arif, bijaksana begitu ya. Yang kemudian ketika sudah merasa bahwa ajalnya ini sudah dekat, bahwa usianya ini sudah semakin sedikit, sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah, maka kemudian si hakim ini memanggil semua anak-anaknya. Anak-anakku, berkumpullah. Silakan kalian berkumpul sambil masing-masing membawa tongkat. Jadi masing-masing anaknya dipanggil membawa tongkat satu-satu. Anaknya jumlahnya 5 berarti ya 5 tongkat. Anaknya jumlahnya 10 ya berarti masing-masing satu membawa 10 tongkat. Ya, terkumpullah tongkat-tongkatnya bersama mereka. Lalu kemudian sang hakim adalah ayahnya. Maka kemudian sang hakim ini berkata kepada mereka, pecahkan tongkat ini. Jadi sebelumnya si hakim ini menyatukan tongkat itu. Tongkat-tongkat dari kelima anaknya ini disatukan menjadi satu, diikat kuat menjadi satu. Lalu kemudian di sini si hakim mengatakan kepada anaknya, wahai anak-anakku, coba sekarang pecahkanlah, patahkanlah tongkat ini. Lalu kemudian masing-masing anaknya secara bergantian berusaha untuk mematahkan itu. Ternyata tidak ada yang bisa, tidak ada yang mampu mematahkan tongkat tersebut. Lalu kemudian setelah itu karena sudah tidak ada yang mampu mematahkannya, kemudian dilepaskanlah talinya oleh sang hakim. Sama bapaknya dilepas talinya, lalu tinggallah ini berserakan karena tidak diikat jadi satu. Lalu kemudian memerintahkan lagi sang ayah kepada anak-anaknya, coba sekarang patahkanlah satu ini. Coba sekarang patahkanlah satu tongkat itu. Lalu kemudian masing-masing anak itu mencoba untuk mematahkannya dan ternyata gampang sekali untuk patah ketika yang dipegang itu hanya satu tongkat. Nah, kemudian dari sini itu akhirnya sang ayah itu mengatakan kepada aulad, kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, jika nanti saya sudah tidak ada, jika nanti saya sudah meninggal dunia, maka kamu tidak akan pernah terkalahkan. Kamu tidak akan pernah bisa dikalahkan ketika kalian itu bersama-sama. Ketika kalian itu bersatu. Tetapi ketika kalian itu sendiri-sendiri alias bercerai-berai, maka kalian nanti akan sangat mudah sekali musuh untuk mendatangi kalian dan mencerai-beraikan kalian. Nah, itu dari sini kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengambil ibrahnya bahwa yang namanya bersatu bersama-sama itu sangat penting untuk menggalang kekuatan. Termasuk juga kita itu ingat kalau kita itu pernah dijajah. Bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang dijajah sekian ratus tahun. Berapa? 434 tahun. Bayangkan berapa lama itu. Segitu lamanya kita itu dijajah oleh bangsa asing. Kenapa nggak bisa menang-menang, nggak bisa merdeka-merdeka? Karena sifatnya masih kedaerahan melawannya.
Sehingga akhirnya digalanglah itu, sadarlah bahwa rakyat Indonesia ini kalau tidak bersatu secara nasional tidak akan pernah bisa menggapai kemerdekaan. Maka kemudian mereka menjadi bersatu, sadar bahwa kita itu butuh organisasi yang bisa menyatukan kita semua dalam satu wadah kebersamaan, sehingga ini yang kemudian nanti bisa menggalang nasionalisme, akhirnya bisa mencapai kemerdekaan. Jadi mulai dari adanya Bung Tomo, kemudian Sumpah Pemuda, kemudian organisasi-organisasi selanjutnya termasuk ada NU, ada Muhammadiyah dan seterusnya, itu punya peran yang sangat penting di dalam usaha kemerdekaan Indonesia. Jadi dengan kita ada semangat nasionalisme bersama-sama, maka mampu meraih kemerdekaan. Jadi gambarannya juga seperti ini tadi. Jadi kalau bersama-sama itu nggak akan pernah bisa dikalahkan, tetapi kalau sendiri-sendiri gampang sekali dipatahkan oleh lawan. Nah begitu. Seperti hanya lidi sapu lidi, kalau diikat jadi satu maka nanti bisa memberikan banyak sekali manfaat termasuk kebersihan. Tetapi kalau berdiri sendiri-sendiri hanya satu lidi, ya gampang sekali gini aja sudah patah. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi kita diminta untuk selalu bersatu, ya selalu bersatu. Ketika pengen agama Islam itu kuat, maka kita harus bersatu. Maka kita harus saling menghormati, harus saling menghargai. Perbedaan yang sering kita jumpai jangan dijadikan sebagai hambatan untuk kita bersatu. Perbedaan itu semuanya adalah rahmat. Perbedaan itu menjadi sebuah seni tersendiri kalau kita mau mengkajinya. Jadi Indonesia itu nggak mungkin kalau tidak ada rasa nasionalisme bisa bersatu seperti ini, karena Indonesia itu juga banyak sekali ragamnya. Agamanya nggak cuma satu kan, agamanya berapa? Ada 6. Kemudian suku, agama, ras itu banyak sekali. Ada yang dari Batak, ada nggak yang dari Sunda, ada yang dari Jakarta nggak ini? Nggak ya, yang ada dari Sumatera. Suku Sumatera itu apa namanya? Dayak itu Kalimantan. Nah sekarang lagi viral itu Ibu Ida Dayak, ahli pengobatan. Jadi dengan bersatunya itu dari keanekaragaman itu yang kemudian menjadikan kita kuat. Jadi meskipun berbeda-beda, kita tetap bisa menjadi satu. Makanya Indonesia itu tepat sekali, ada istilah apa? Bhinneka Tunggal Ika. Itu sudah menjadi fitrah ya. Jadi kita itu nggak salah ada semboyan-semboyan kayak gitu. Cocok sekali dengan apa yang ada di negara kita. Ada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi perbedaan itu adalah rahmat. Jangan kemudian dijadikan sebagai batu sandungan atau sebagai yang menyebabkan kita menjadi terpecah belah. Tidak. Seperti halnya, coba bayangkan kalian kalau lihat pelangi. Pelangi, tahu pelangi? Pelangi itu api kan? Indah kan? Karena banyak warna-warninya. Coba kalau pelangi itu hanya satu warna, pasti akan terasa kurang indah. Cuma merah aja, hijau saja, akan kurang indah. Tetapi ketika itu berpadu menjadi warna-warni yang Mejiku Hibinu ya, merah, kuning, hijau, biru, abu-abu, putih. Nah, dengan keanekaragaman warna ini akhirnya terlihat sangat indah. Begitu juga dengan kita. Jadi saling menghargailah dengan sesama. Jadi sampean jangan melihat kekurangan atau celah atau cacat teman kita. Bersatulah bersama-sama bahwa kita itu sama-sama sebagai umat muslim, umat seagama, ya sama-sama belajarnya di sini, maka kita harus saling rukun, selalu saling menghargai. Niku. Pun
maunya pengen lanjut tapi saya mboten saged lanjut banyak. Saya ada kegiatan pagi. Pun niki kita lanjutkan insyaallah benjing. Nah, benjing insyaallah ini lebih luas, lebih longgar waktunya saya. Monggo kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim wa habibul ladzi dunya syafa'atuhu fi kulli haulin Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya muslimin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terkira ngomongnya nyuwun ngapunten. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli